Selamat datang di Kopi Panas. Kopi Panas adalah komentar-komentar saya terhadap event, baik bersifat politik maupun sosial budaya, yang memerlukan suatu pendapat sesegera mungkin. Dan kali ini saya ingin memberikan konteks terhadap peristiwa Holy Wings. Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut saya, apa yang terjadi pada iklan Holy Wings itu tadi, itu merupakan sebuah peristiwa yang mementahkan secara terus-menerus usaha kita membangun harmonisasi antar agama di Indonesia. Lalu juga di atas segalanya usaha kita untuk membangun sebuah sistem politik demokrasi yang pluralis, yang secara sangat perlahan-lahan, secara sangat hati-hati dilakukan oleh para elit, oleh para pemikir, dan oleh para pemimpin bangsa ini. Nah, di sini saya ingin pembicaraan saya tentang Holy Wings ini mendapatkan inspirasi dari tulisan di Jakarta Post hari ini, tanggal 1 Juli 2022, dengan judul Holy Wings Case Shows Political Appeal of Conservatism Persists, yang ditulis oleh Randy Pahrun Wadipalapa. Dia adalah seorang political researcher dari University of Leeds di Inggris. Nah, di dalam pandangan Randy, di dalam tulisannya ini, dia menganggap bahwa munculnya protes terhadap Holy Wings, khususnya iklan tentang nama Muhammad dan nama Maria untuk minuman beralkohol yang disampaikan oleh restoran, oleh jaringan restoran Holy Wings ini, dianggap sebagai masih kuatnya atau sebagai indikator adanya pandangan konservatif, khususnya di kalangan Islam. Pertanyaannya adalah bukan apakah itu benar atau salah, akan tetapi dari perspektif apa kita harus melihatnya. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita sampaikan di dalam persoalan Holy Wings ini. Yang pertama, memang harus kita akui bahwa kemunculan Holy Wings ini adalah bagian dari munculnya kaum entrepreneur milenial di Indonesia. Jadi mereka merupakan inovator. Mereka adalah penemu-penemu cara berbisnis yang baru, yang tidak berpreseden, yang belum berkembang sebelumnya. Lalu kemudian dengan kreativitas yang menakjubkan, kaum milenial ini kemudian membentuk bisnis-bisnis tertentu yang cukup menarik perhatian masyarakat. Persoalannya adalah bahwa apakah kaum milenial ini juga telah diperlengkapi dengan pemahaman persoalan sejarah, dengan pemahaman persoalan sosiologi, dengan pemahaman persoalan antropologi, terutama antropologi budaya bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi pokok masalah pada kaum milenial sekarang ini. Saya jadi teringat kritik saya kepada Menteri Pendidikan, saya kira mungkin 2 tahun lalu, ketika kebijakan yang diambil oleh konsultan
Menteri Pendidikan tentang Merdeka Belajar yang mengesampingkan atau tidak mengikut sertakan NU dan Muhammadiyah di dalam program yang mungkin secara ideal itu dianggap bagus, yaitu apa? Merdeka Belajar. Kenapa itu tidak lulus? Maksud saya Muhammadiyah dengan NU itu tidak lulus adalah karena konsultan dari Menteri Pendidikan tersebut itu tidak memahami sejarah Indonesia, tidak memahami bahwa jauh sebelum Indonesia itu ada sebagai republik, Muhammadiyah dan NU itu sudah membangun pendidikan sendiri. Tetapi dengan kategori-kategori teknikal yang dia buat oleh konsultan, maka Muhammadiyah dan NU itu tidak termasuk atau ya tidak lulus di dalam program itu, program Merdeka Belajar itu. Nah, lalu kemudian kritik begitu besar muncul dari masyarakat. Nah, di dalam beberapa hal walaupun tidak sama, apa yang terjadi pada Holy Wings ini yang dimotori oleh kaum milenial juga mempunyai kemiripan. Di mana kemiripannya? Ketidakpemahaman kaum milenial terhadap persoalan sejarah, persoalan sosiologi, persoalan antropologi bangsa Indonesia. Ini juga mengingatkan saya kepada peringatan pemikir Islam terkenal Nurcholish Madjid. Ketika Nurcholish Madjid itu dengan sangat ekspresif menyampaikan kemarahannya kepada Arswendo Atmowiloto yang memuat hasil survei yang dilakukan di majalah, bukan majalah, tetapi tabloid Monitor, yang menunjukkan siapa tokoh yang paling dikenal, siapa tokoh paling ideal, lalu kemudian menempatkan Nabi Muhammad bukan nomor 1, melainkan nomor 2. Nah, di dalam konteks itu, Nurcholish Madjid itu menyampaikan kemarahannya yang ekspresif. Di dalam pengertian bahwa kemarahan Nurcholish Madjid pada waktu itu tidak disembunyikan, walaupun Nurcholish Madjid itu adalah pemikir yang sangat santun. Kenapa Nurcholish Madjid marah dan apa alasannya? Nurcholish kemudian menjawab, karena dia, maksudnya adalah Nurcholish, itu adalah salah satu di antara banyak atau sedikit orang yang berusaha membangun harmonisasi hubungan antar agama di Indonesia secara sangat perlahan-lahan, dengan disiplin yang kuat dan dengan kesabaran yang tinggi untuk membangun sebuah masyarakat di mana rasa hormat satu sama lain antar agama itu bisa diciptakan. Dan dengan bersusah payah, kata Nurcholish Madjid, kami telah berusaha memelihara hubungan ini, yang kemudian gara-gara survei yang dilakukan oleh Arswendo Atmowiloto dan kemudian diterbitkan di tabloid Monitor, segala sesuatu kemudian runtuh kembali dan segala sesuatu harus dimulai dari awal. Inilah satu persoalan yang tidak disadari oleh banyak kalangan, bahwa di tengah-tengah masyarakat tingkat kesensitifan terhadap persoalan-persoalan agama menjadi sangat tinggi. Kepekaan sosial itu harus tetap dijaga. Percuma ada pembangunan ekonomi, percuma perkembangan bisnis yang mekar sedemikian rupa, tetapi kalau misalnya landasan sosial budaya itu tidak kuat, maka seluruh bangunan ekonomi, bangunan bisnis itu akan rontok karena terus-menerus diancam oleh ketidakstabilan. Nah, juga sudah ya saya bicarakan di dalam Kofi ya, tentang Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ahok secara profesional adalah seorang pekerja ulet
Dan dalam beberapa hal harus kita akui adalah seorang yang sangat kreatif, tetapi kemampuan dia mereproduksi kata-kata yang bisa diterima oleh berbagai pihak itu sangat rendah. Sebagai akibatnya, keributan antar agama atau kecurigaan antar agama itu tumbuh lagi di tengah-tengah sebelumnya tidak ada atau tidak meluas atau tidak berkembang seekspresif ketika kemudian Ahok gagal membangun atau menyusun kata-kata atau kalimat yang bisa diterima oleh semua pihak. Apa yang kemudian terjadi? Polarisasi sosial, dan di atas segala-galanya polarisasi politik itu terjadi. Sampai sekarang polarisasi itu masih sangat kuat, apalagi kemudian ditempel dengan persoalan politik. Tiba-tiba ketika kemudian persoalan keterbelahan sosial budaya dan politik ini belum selesai ditangani dan belum membaik secara alamiah, muncul persoalan Holy Wings ini. Siapa yang mau disalahkan? Saya tidak ingin mencari pihak siapa yang harus disalahkan. Tetapi yang terpenting adalah di sini lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan itu harus terus-menerus mensosialisasikan kepada generasi baru, generasi muda, generasi milenial tentang urat nadi sosial budaya, urat nadi politik budaya, urat nadi politik agama di Indonesia. Supaya kemudian kreativitas yang mereka ungkapkan, yang mereka reproduksikan, itu kemudian tidak menciptakan masalah baru. Sekarang dengan kejadian Holy Wings ini, maka luka yang belum selesai dibalut, luka yang belum selesai disembuhkan, itu kembali berdarah. Lalu kemudian ingatan orang terus-menerus disegarkan dengan perselisihan-perselisihan berdasarkan agama di masa lalu. Jadi yang paling krusial yang dilakukan sekarang ini adalah bahwa generasi milenial jangan hanya diberi bayang-bayang tentang kontestasi yang bersifat profesionalisme, kontestasi yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang bersifat material, tetapi juga adalah pemberian pemahaman tentang situasi-situasi non-ekonomi di Indonesia. Apa itu situasi-situasi non-ekonomi di Indonesia? Yaitu pemahaman sosiologis, pemahaman antropologis, dan pemahaman sejarah di tengah-tengah masyarakat. Dan di dalam konteks Holy Wings ini, kita hanya akan melihat bahwa pembelahan itu semakin diperparah. Para pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, mohon refleksi ini dicamkan agar supaya kemudian energi kita itu bisa kita hematkan untuk hal-hal lain yang jauh lebih produktif.